Oke guys, Sobat Farel, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Bendol Official. Hari ini saya ada video yaitu mengenai tentang cerita. Cerita dari seorang Farel Prayoga. Dan untuk cerita ini diceritakan oleh manajernya yaitu Mas Muhammad Rais. Inilah perjalanan hidup Mas Farel yang sangat miris ya. Nah, ini dipaksa oleh keadaan. Dan untuk ceritanya kali ini yaitu mengenai tentang tingkah laku, yaitu kebiasaan orang tuanya, yaitu ayahnya. Dan pada akhirnya Mas Farel buka semuanya. Dan untuk video kali ini, manajer Mas Muhammad Rais ini menceritakan apa yang dia alami atau yang dia rasakan. Ini cerita ini dari Mas Farel yang menceritakan. Dan diceritakan kembali oleh Mas Muhammad Rais. Ini di sebuah acara podcast ini. Pastinya emak-emak ini akan menangis nih. Merasa terharu, merasa kasihan. Aduh. Oke, Sobat Farel, follow mak-mak. Mari kita lihat dan kita tonton videonya. Rais, ada perkembangan atau mungkin kejadian terbaru apa yang akhir-akhir ini dialami kembali oleh Farel setelah mungkin ayahnya ini sudah bebas dari penjara ya? Ya, bebas dari penjara. Tahun lalu berarti bebasnya ya? Ya, tahun lalu, 3 bulan yang lalu mungkin. Setelah bebas itu, perlakuan ayahnya ke Farel ada perubahan lebih baik atau sama aja kayak dulu? Sama aja sih, masih minta transferan. Jadi maksudnya gini ya, Farel ini sudah menafkahi keluarganya itu dari umur dia 8 tahun. Oke, semenjak viral waktu itu ya? Bukan dari sebelum viral, dia ini dari seorang pengamen. Jadi dia ngamen tengah malam jam 2 atau jam 3 malam itu ngamen untuk mendapatkan uang. Uang yang hasil ngamen Farel itu digunakan untuk membayar utang-utang keluarganya dan untuk biaya makan keluarganya gitu ya. Ya sebenarnya anaknya cukup baik lah ya. Jadi kembali lagi ini masalah ini kan ribut-ribut ini gara-gara Farel itu di podcastnya Denny Sumargo. Nah di situ dia menjelaskan lah semua kronologis masa kecil dia seperti apa perlakuan ibu tirinya terhadap dia. Jadi dia speak up lah di tempat Denny Sumargo dan itu atas keinginan dia sendiri menjelaskan. Nah, dari situ mulailah huru-hara itu muncul. Setelah podcastnya Farel itu akhirnya ibu tiri Farel itu angkat bicara dengan buat video klarifikasi bahwa Farel ini anak dari hasil perselingkuhan ayahnya dulu gitu. Ya itu memang sudah jelas lah. Sudah jelas ada videonya masih bisa ditonton. Nah dari situ kemarahan muncul dari fansnya Farel bahwa kalaupun dia anak dari hasil perselingkuhan segala macam, dia itu kan nggak salah apa-apa. Yang namanya anak itu nggak minta dilahirkan di dunia itu. Gitu. Sampai Farel itu pernah membalas chatting ibu tirinya itu bahwa kalau aku boleh minta dilahirkan lebih baik aku minta dilahirkan di keluarganya Pak Prabowo atau Raffi Ahmad, orang-orang itulah gitu. Obrolan Farel lah seperti itu. Jadi pada intinya anak itu nggak ada salah apa-apa gitu, cuma korban. Oke. Nah, ketika umur 8 tahun itu kan diceritakan dia mengamen, membiayai keluarganya lah ya, ayah, ibu sambung dan mungkin kakak-kakaknya lah kayak gitu kan. Ketika umur 8 tahun itu berarti dipaksa ya? Dia nggak ngomong dipaksa. Dia di awal itu dia berkeinginan untuk ngamen itu biar ada uang jajan, nggak merepotkan. Oke, gitu ya. jadi keinginan diri sendiri. Tapi pada akhirnya omongan dari Farel sendiri di podcast itu bisa ditonton kembali. Dari awalnya pingin ngamen dapat uang jajan, akhirnya menjadi kewajiban nih. Karena kok ayahnya melihat lumayan nih pendapatannya gitu loh. Akhirnya Farel itu harus kalau kamu nggak ngamen nggak makan nih kita. Di brainstorm. Akhirnya ya itu menjadi kewajiban. Yang tadinya awal pengen mencoba hanya sebatas pengen dapat uang jajan, akhirnya menjadi kewajiban dan itu terus dilakukannya sampai sekarang mungkin. Saya penasaran dari umur 8 tahun Farel mulai bekerja, kalau boleh tahu ayah ibunya saat itu pekerjaannya apa? Nggak ada, jadi benar-benar Farel gitu kan. Oke, lalu Farel viral, lalu juga banyak job menjadi penyanyi ya waktu itu, juga menafkahi seluruh keluarganya dan ayah ibunya waktu itu juga tidak bekerja sama sekali juga. Sampai sekarang. Oke. Mungkin banyak lah ya keluarga yang kurang beruntung gitu, di mana mungkin anaknya harus bekerja, tapi ada mungkin orang tua yang membebaskan, itu pilihan anak atau enggak. Kalau case-nya Farel ini, dia tuh dipaksa, dipush atau memang kayak semaunya Farel gitu, kerja atau enggak? Yang tadinya yang itu ngamen. Yang setelah terkenal kalau menjadi penyanyi sampai itu kan, sekarang ini. Ini loh, dia kan karena punya talenta. Sementara dia kalau dia nggak terus beraktivitas, bernyanyi, ya keluarganya nggak makan apa gitu. Karena kan dia yang diharapkan dia yang membayar isi token listrik, dia yang membiayai asisten rumah tangga di rumah.
Jadi dia otomatis pada saat mulai terasa itu ketika dia di awal-awal viral karena dia banyak pendapatan mungkin nggak Iya, terasa itu kan lah ya. job datang sendiri datang gitu kan. Nah, ketika dia mulai ada perubahan suara segala macam sehingga dia udah nggak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang seperti itu. Entah itu bayar cicilan lah segala macam. Jadi akhirnya dia pernah ngomong sama saya, "Oh, lama-lama aku bisa mati berdiri nih," gitu loh. Aduh, itu anak kecil ngomong kayak Iya, gitu. anak kecil ngomong kayak gitu. Dan itu membuat saya sangat shock gitu loh. Harusnya itu bukan menjadi tanggung jawab dia. Betul. Ya gitu ya. Nah, ini mungkin ini nggak bisa dibiarin sebenarnya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa selama ini, cuma bisa diam, paling bantu dia kayak pinjamin dulu gitu ya beberapa kali biar dia nggak biar dia bisa tidur, bisa tenang, bisa sekolah. Ya itu yang saya lakukan, banyak membantu dia sih selama ini gitu. Dan mungkin mirisnya ketika masa-masa kejayaan Farel itu kan mungkin rezeki banyak ya. Banyak. Itu kan dibagi ke ayahnya tapi tidak digunakan dengan sepatutnya, apa benar? Dia ya Fadel kembali lagi, Fadel pernah ngomong ya, maksudnya dia kecewa dengan keluarganya karena sudah mengecewakan, sudah dikasih percayaan tapi sama mereka digunakan untuk hal-hal yang mungkin bukan kebutuhan dia, katakanlah gitu ya. Dia bikin usaha, ada beberapa usaha tapi nggak ada yang jalan. Itu untuk keluarganya. Ya, tapi kembali lagi ada kayak sapinya dijual, dia kan ada peternakan sapi gitu dijual, terus mobilnya digadaikan, jadi mungkin hal-hal itu membuat dia semakin trauma ya. Terus tanpa disadari anak ini kan semakin hari kan semakin besar, Iya, semakin dewasa. semakin dewasa lah ya. Akhirnya mereka orang tuanya mungkin nggak menyadari bahwa anak ini sekolah loh, sudah semakin pintar gitu loh. Nah, akhirnya dia memutuskan sendiri bahwa aku harus menjaga sendiri nih uangku, takutnya kalau misalnya seperti dulu aku bisa ngamen lagi nih gitu loh. Ini Jadi dia sekarang umur 14 tahun. 15. 15. Pemikiran ini ada setahun 2 tahun terakhir atau? Dia ini sebenarnya satu anak yang didewasakan oleh keadaan ya. Karena dia tumbuh di pasar ya. Jadi mau nggak mau dia memang harus strong ya. Maksudnya harus dewasa karena dia pemimpin rumah tangga di Tulang situ. punggung. Tulang punggung ya. Iya. Tulang punggung kan. Jadi memang dia didewasakan oleh keadaan. Kalau saya lihat. Jadi kembali lagi ya seperti ayahnya kemarin ditangkap karena kasus judo. Judo, Ya mungkin. Tapi ada mungkin hal-hal lain yang belum terungkap ya mungkin kita lihat aja ke depan seperti apa. Oke. Ketika dia menjadi penyanyi dengan profesi dia saat ini itu dari keluarga ada memaksa dia untuk kayak mungkin kamu harus kerja, kamu harus menyanyi karena kita butuh uang atau memang mereka ya pasif aja menunggu Farel memberi. Ya nggak menunggu sih, mereka selalu minta sampai beberapa hari ini pun di huru-hara ini ayahnya Farel masih transferin ya, udah transfer belum? Kok belum transfer? Udah transfer pasti begitu. Itu direct ke Farel apa lewat manajemen? Ke Farelnya kan karena dia nggak punya bankingnya lewat saya. Om transferin, om ini aku malas sekali ini ditanya-tanya terus. Jadi dia nggak suka diganggu sebenarnya kan capek kan. Aku sampai merinding dengernya. Ya tapi memang itu yang terjadi. Because I'm mother kan denger kayak gitu Masih ada bukti juga sama saya di sini maksudnya. Boleh ditunjukin nggak sih? Di huru-hara kayak gini masih transferan. Kalau saya malu sih ya maksudnya udah bikin huru-hara, anaknya terganggu, mental anaknya terganggu, anaknya jadi nggak konsen sekolah, kita nggak bisa berkarya, tapi transferan masih minta. Saya pikir itu memalukan sekali sebenarnya. Iya, sebagai orang dewasa ya harusnya malah dia yang beri gitu kan di usia anak saat ini. Nah, berarti setelah ayahnya keluar dari penjara, Farel dan ayah ini udah nggak tinggal bareng berarti? Udah nggak, tapi pernah ketemu ayahnya udah pernah kesini. Tapi Farel itu sudah memutuskan beberapa kali ngomong dia ingin menetap di sini, berkarir di sini, di Jakarta, pendidikan di sini dia lebih terurus, pendidikannya lebih terjamin. Jadi walau bagaimanapun kan viral ini kan nggak menjamin akan terus mendapatkan uang segala macam. Jadi saya tetap memfokuskan dia ke pendidikan. Suatu saat nanti ketika dia tidak lagi menyanyi atau tidak lagi viral, dia juga punya skill-skill lain. Misalnya dia menjadi apa, cita-cita dia yang lain gitu ya. Jadi menteri apa menjadi presiden. Yang penting dia punya pondasi dulu, pondasi agama. Apalagi dia seorang mu'alaf. Jadi tugas saya berat sebenarnya untuk memberi dia guru agama, mengajari dia bagaimana mengaji segala macam. Karena itu menurut saya itu hak seorang anak. Gitu. Betul, pendidikan, agama. Pendidikan agama itu haknya dia. Itu menjadi pondasi untuk dia melanjutkan hidup dia di masa depan nanti gitu loh. Oke, berarti dia tinggal di Jakarta ini saat ini boleh tahu nggak sama siapa? Sama saya. Oh, di rumah? Saya yang ngurus wali Farel itu di sekolah saya. Dari Banyuwangi sampai di Jakarta itu saya. Oke. Boleh dicek ke sekolahnya, boleh dihubungi ke sekolahnya juga. Pernah nggak mungkin keluarganya menghubungi Mas kayak ya tadi minta-minta uang atau mungkin kayak ya komplain lah kok ini Farel ngomong di podcast di media kayak gitu? Kalau minta uang ayah sering sih minta bantu saya sering banget. Sering banget malah. Terus kalau ibu tirinya itu sering curhat juga masalah ayahnya. Mereka itu saling membongkar aib itu ketika mereka lagi ribut cekcokan terus Ke Mas? iya ke saya kadang. Tapi saya itu menampung karena mereka nggak ganggu Farel gitu. Benteng. Membentengi kayak kasihan loh anak sekecil ini nggak harusnya memikirkan perihal-perihal yang kalian hadapi gitu. Entah itu perselingkuhan atau apa, itu kan hal yang harusnya bukan menjadi tanggung jawabnya si anak ini gitu loh. Iya benar-benar. Tapi dia juga bisa direct dan itu yang bikin akhirnya Farel kayak mungkin tapi bukan Farel sih. pernah bilang kalau emang nggak cocok ya
ya kalau memang kasih keputusan lah, maksudnya entah kalau mau bercerai atau apa, bahkan mereka sempat minta tolong saya menyiapkan pengacara pada saat mau cerai. Ya bagi Farel kalau memang itu menjadi keputusan ya nggak masalah, yang penting tidak ada permasalahan yang terus-terusan terjadi. Terus ketika kita sudah menyiapkan pengacara, mereka nggak datang gitu loh. Maksudnya itu terus aja terulang terjadi. Berat ya beban Farel, selain tulang punggung mencari nafkah, dia harus menjadi apa ya? Mediator. Iya, makanya dia orang paling tua ya, jadi jatuhnya orang yang paling ya tulang punggung lah kembali lagi ya. Iya, tapi kan masih 15 tahun gitu kan. Terus dia dicurhatin masalah rumah tangga dan dia bisa memberikan statement yang kalau nggak cocok cerai itu ada. Untungnya saya mungkin ketika kita bicara kita punya bukti ya. Jadi ketika saya melaporkan ke pihak Komnas Anak, jadi saya sudah punya bukti seperti ini loh kejadian sebenarnya sudah lama kejadian ini. Saya bisa pastikan Farel ini sudah menderita dari dia sebelum dilahirkan ke dunia. Kenapa saya ngomong seperti itu? Dia kan ibu kandungnya kan terpisah 15 tahun yang baru ketemu ketika dia berulang tahun ke-15. Nah, di situ ketika saya berkomunikasi dengan ibu kandungnya menjelaskan ini sepertinya penderitaan yang sambungan gitu. Tersambung dari zaman ibunya dulu masih mengandung dia ya sampai dia dilahirkan. Ternyata masih ada kelanjutan. Boleh tahu nggak waktu itu kenapa Farel dengan kondisi yang saat ini juga, kenapa nggak akhirnya dia ikut ibunya? Itu mungkin kalau soal itu nanti biar ibu kandungnya yang berbicara ya, seperti apa masa lalu mereka. Karena saya pada saat itu, saya cuma baru mendengar dari ibu kandungnya, sudah dengar alasannya. Intinya kan kita tidak bisa menghakimi, oh Farel misalnya katalah dari keluarga tirinya itu ngomong, oh Farel dibuang atau segala macam. Itu nggak bisa langsung kita terima seperti itu. Kita harus mendengar dari si ibu kandungnya. Jadi kita aku ngajarin Farel untuk tidak menghakimi ibu kandungnya sebelum dia mendengar penjelasan langsung dari ibu kandungnya. Keren. Tapi sekarang sudah mendengar, jadi dia sudah bisa memilah lah. Udah memilah informasi, ya, dia kan juga melihat sendiri kan faktanya kayak gimana. Waktu dia masih kecil ya, katakanlah kan anak kecil itu, kamu jangan ke sana ada sungai gitu ya. Nah, tapi sekarang kamu jangan ke sana ada sungai, dia akan lihat dalam apa sungai itu. Dia akan lihat ke sana dulu. Oh iya ada sungai, tapi dia akan lihat. Nggak bisa ditakut-takutin gitu loh. Nah, itu yang harus dipahami bahwa anak ini sudah besar, bukan anak kecil lagi gitu. Udah anak kecil yang bisa disetir, gitu. Udah punya apa ya? Dia punya pilihan, udah punya kehendak, udah bisa memutuskan. Hubungan berarti so far aman, baik lah ya dengan ibu kandungnya. Farel tuh hampir sama semua orang baik, karena anaknya itu penyayang banget, luar biasa baiknya itu. Ya mungkin dia kecewanya kebaikan dia ini yang malah dimanfaatkan lah contohnya gitu ya. Karena dia sangat sayang ke keluarga, akhirnya sering dikecewakan seperti itu. Karena setidaknya di masa ini berarti kan 15 itu kan remaja ya. Kalau di usia-usia gitu biasanya kan mencari jati diri, lalu juga masa-masa mungkin nakal, butuh memang orang tua tuh ekstra ngeliatin, dan di masa-masa usia kayak gini setidaknya ada mungkin ibu kandungnya atau ayah atau keluarganya yang memang mensupport gitu kan. Saat ini support dari keluarga itu ada atau ya masih semuanya disupport full oleh Mas Rais? Ya sebenarnya kan support seperti apa yang diperlukan untuk anak-anak? Mental, pendamping. Pendidikan, kalau bicara mental, harusnya kalau mereka mengerti dengan mental anaknya, mereka nggak bikin hal seperti ini. Karena ini akan membuat dia terganggu. Ini dia nggak sekolah, 2 hari ini nggak sekolah karena dia tidurnya jam 4, karena dia kepikiran kan. Dan mungkin dia malu juga sama teman-teman di sekolah. Ya otomatis kan mental Farel, karena dia lagi senang-senangnya sekolah tuh. Dia lagi happy banget sekolah, senang sama ketemu teman-teman. Sekolahnya juga sekolah yang bagus saya kasih dia. Itu pada saat saya daftarin Farel di sekolah, saya yang bayar karena Farel pada saat itu nggak punya uang untuk pendaftaran awal ya. Jadi ya itu, mereka sudah terbiasa melakukan hal itu terhadap Farel sampai mereka lupa bahwa anak ini cukup hancur mentalnya sebenarnya. Aku baca beberapa kali di media itu sampai mendapatkan pendampingan psikologis ya? Iya, pernah di asesmen. Dari kapan sampai? Pada saat huru-hara sebelumnya itu dia di asesmen. Tahun lalu ini? Ditanyain, maksudnya ditanyain, ya mereka berdua lah ya, ditanyain terus dari pihak psikolognya menelpon aku malamnya ngasih tahu hasilnya bahwa Farel ini harus ada pendampingan, Mas Rais harus nanyain terus. Makanya aku selama ini kayak mencoba selalu bikin happy dia ya. Entah aku bawa, kayak kemarin aku bawa ke Turki main salju. Jadi kayak itu kan yang namanya anak-anak ya, pasti dia akan senang melihat salju, main ski di salju, main-main sama temannya. Tapi aku bilang Farel boleh main setelah Farel menyelesaikan, sepertinya pulang sekolah kan jam 3. Nah jam 4 itu dia makan, terus jam 5 dia ada les bahasa Inggris dulu nih. Nah, selesai les bahasa Inggris baru ngaji, nanti malamnya baru saya kasih uang 200 untuk dia main gitu loh. Jadi anggap anak sendiri? Iya, saya udah menjalani ini udah 4 tahunan kurang lebih, jadi udah kayak anak sendiri lah ya. Padahal dia misalnya dia punya uang, tapi tetap nanti kasih uang ya, aku main, aku tetap kasih uang untuk dia jajan biar dia senang semangat belajar ngajinya, lesnya. Sebenarnya bukan untuk aku, itu kan untuk masa depannya dia. Tapi interest dia apa Mas? Masih di menyanyi atau mungkin dia ada ketertarikan lain gitu? Anaknya tuh ya cerdas banget anaknya. Jadi ini cerdas ini dalam hal pendidikan? Apapun. Oh, oke. Apapun dia cerdas banget, cepat banget angkatnya. Dari segi menyanyi ya
oke lah emang itu bakat Itu dia. bakat dia. Bakat dia luar biasa. Dia kadang hafal lagu itu sehari bisa hafal beberapa lagu, saking cerdasnya dia gitu ya. Dari segi sekolah kan saya juga selalu berkomunikasi tuh dengan guru-gurunya, perkembangan Farel. Saya sering juga diajak ikut rapat wali murid di sekolah. Saya tahu perkembangan Pak Rais ini Farel tetap dia bisa ngikutin. Jadi anaknya memang pinter sebenarnya. Pinter ya. Tapi dengan huru-hara ini, apakah itu ada menghambat mungkin job sebagai penyanyi Sangat atau endorsement gitu kan? Sangat menghambat. Maksudnya apa yang menghambat itu? Apakah brand itu jadi takut atau gimana? Bukan masalah berhenti jadi takut. Jadi kan kembali lagi kan mental Farel lagi nggak stabil kan. Nggak mungkin dong kita membuat sebuah karya dalam keadaan mental Farel nggak stabil, akan terganggu. Oh, oke. Apalagi aku kan punya rencana itu kita kan galang dana ya untuk kita antarkan ke Aceh untuk teman-teman yang korban banjir di sana. Aku ingin Farel itu menyapa anak-anak di Aceh, menghibur anak-anak di Aceh, kita bawa bantuan gitu ya. Bahkan dana sekarang yang sudah terkumpul itu hampir 60 juta. Itu nanti rencananya aku antar langsung sama Farel. Aku mengajari Farel untuk bersosialisasi peka terhadap orang lain lah. Orang-orang yang kena musibah. Sebelumnya juga ada misalnya anak-anak yang kena kanker itu ngefans sama Farel gitu ya. Sehingga mereka kayak mengundang Farel pasti harganya mahal nih misalnya gitu ya. Mereka menghubungi Mas Rais, ini ada anak-anak kanker yang ngefans banget sama Farel. Gimana ya Mas? Kami nggak punya dana untuk it's okay. Maksud aku nggak semua itu harus dengan uang gitu loh. Aku ngasih tahu ke Farel kita yuk lah, biar kami aja yang samperin ke rumah sakit itu gitu loh. Terus Farel aku kasih penjelasan, ayo Om. Terus dia datang ke rumah sakit kanker itu, menghibur anak itu nyanyi segala macam. Jadi itu nggak ada salahnya kita menyenangkan orang lain dalam beberapa menit, tapi mereka akan mengingat cukup lama, cukup berkesan buat mereka. Iya, gitu. menabur kebaikan, Iya. nanti hal baik akan balik lagi ya kita. Itu salah satu cara aku mengajari Farel untuk bersosialisasi dan peka terhadap orang lain yang kurang mampu atau apa gitu. Oke, sampai akhirnya Mas Rais ini melaporkan tadi ke Komnas Iya, Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak. Apa yang men-trigger akhirnya ini dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak? Karena aku pikir ya, aku bisa melindungi Farel secara fisiknya dia lah ya, yang kasih makan dia, ngasih obat dia segala macam kalau dia sakit segala macam. Tapi aku harus mendapat perlindungan, anak ini harus mendapat perlindungan hukum terkait orang tua dia yang semakin brutal yang saya lihat ya. Karena aku sama Farel ini tahu persis apa kebiasaan ayahnya selain judol itu, selain judi online itu, ada lagi hal-hal yang berbahaya sebenarnya ini harus didalami ya. Jadi setelah aku melakukan pelaporan ini, aku ngasih bukti-bukti biar mereka nanti mendalami. Ya mudah-mudahan nanti pihak hukum juga pihak hukum yang terkait untuk mendalami seperti apa sebenarnya kebiasaan orang tua Farel ini yang sangat berbahaya terhadap mental Farel ke depannya gitu loh. Oke, jadi ada temuan bahwa tidak hanya kecanduan judi online, Ya, tapi bukan mungkin ketemuan, memang kita tahu. iya betul. Tapi Mungkin saya nggak sebutkan dulu apa itu ya. Oke, berkaitan dengan kriminal kah? Ya intinya berkaitan ya nantilah setelah didalami ya. Oke. Oke, dan itu berbahaya mungkin untuk masa depan Farel dan Ya, khawatir nanti malah jadi keseret ya. Ya intinya gini, kalau nanti seandainya diselesaikan secara kekeluargaan, oke lah, huru-hara ini akan berhenti. Tapi penderitaan Farel nggak akan berhenti kalau misalnya ada satu hal ini nggak didalami dulu nih. Sebenarnya hal yang ini yang harus dipelajari, diperiksa dulu, hal apa itu nanti diperiksa, baru itu bisa menyelamatkan Farel. Kalau enggak, selamanya Farel nggak akan selamat. Ketika Mas Rais melaporkan ini ke Komnas Perlindungan Anak, Farelnya menyetujui berarti? Iya sama Farel saya perginya. Oh, pergi sama Farel? Ya, sama Oke. Farel. Karena dia juga udah mulai... Ya dia kan kembali lagi saya bilang Farel ini udah mulai dewasa ya, sudah bisa memahami. Ya jadi dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi nggak menambahkan kan ditanyakan kamu pernah, dia kan ngomong di podcast Denny Sumargo, kembali lagi podcast Denny itu kan Sumargo, yang menjadi awal. dia pernah mendapat perlakuan siksaan secara fisik oleh ibu tirinya. Terus ditanyain sama ketua Komnas Perlindungan Anak itu di umur berapa Farel? Yang dia ingat tuh umur 7-8 tahun. Ya mungkin kalau di bawah 7 tahun ya mungkin dia nggak begitu ingat memori itu ya. Yang namanya memori anak itu kan nggak mungkin hilang ya. Sampai kapanpun pasti dia akan ingat. Bekas, Sekarang di umur 8 tahun dia udah mulai ngamen, mungkin udah berkurang siksaan secara fisik. Nah, menurut dari omongan Farel di podcast itu dan informasi yang aku dapat dari kakaknya Farel, ibunya itu benci sama Farel karena Farel itu dianggap mirip dengan wajah selingkuhan ayahnya. Ya emang itu ibunya gitu. Emang ibunya mau gimana? Ya, tapi kan Farel ini kan nggak berdosa gitu loh. Kalau memang Iya. kalian nggak mau merawat Farel waktu kecil, harusnya dikasih ke panti asuhan atau apalah gitu. Mungkin dia lebih ini ya, Iya. karena dia nggak pernah minta dilahirkan namanya anak kecil ya. Jangan gitu. malah disiksa gitu Ya, kan. itu. Kembali lagi di podcastnya Farel yang ngomong. Podcastnya Denny Sumargo. Nanti jangan saya ngomong, saya nggak ada di masa lalu itu. Baru ketemu Farel di usia berapa berarti? 12 10, tahun. 12 tahun. 12 ya. Dan dia merekam itu semua di ingatan dia, lalu dia menceritakan di podcast Denny Sumargo. Deddy Sumargo itu. Dan itu akhirnya bikin ayah sama ibu sambungnya panasan ya. Ya, mungkin kayak akhirnya ibu tirinya itu mengklarifikasi bahwa Farel ini anak hasil perselingkuhan Joko Suyoto yang ayahnya itu. Ya mungkin
statement itu nggak perlu ya. Mungkin yang Nggak perlu. membuat heboh dunia maya itu karena mereka nggak terima lah idola mereka digituin Iya. gitu loh. Fans sekarang kan kalau Dia udah kan sangat baik, support udah banget. mengasih tempat tinggal yang layak buat mereka, udah renovasi Banyuwangi rumah ya? di Banyuwangi, ngasih makan segala macam kan kayak nggak wajar lah ya. Oke. Pelaporan dari Komnas Perlindungan ini sudah dilaporkan, bukti-bukti sudah dikasih. Habis itu next step-nya boleh tahu nggak mungkin? Akan disurati, Oh, akan disurati akan dulu. dipanggil, akan dipanggil nanti mungkin akan diajak komunikasi dulu seperti apa. Nah, aku nggak sekedar melaporkan, tapi aku memberi beberapa bukti yang untuk bisa ini, yang maksudnya kita ngelaporin doang nggak ada bukti apa-apa ya nggak sah juga kan. Gitu. Dan itu saya bersama Farel. Bersama Farel. Goals-nya sebenarnya apakah ingin memberikan perlindungan atau gimana dengan pelaporan ini? Kalau saya sih memang pengen Farel ini jangan ada ancam intimidasi. Karena kan ada WA dari ibu tirinya Farel, nanti kamu akan saya keluarkan dari kakak. Kamu foto ibu kandungmu akan saya sebarkan di media sosial. Jadi kan itu intimidasi ya, yang sebenarnya nggak boleh terjadi gitu loh. Jadi saya harus melindungi Farel secara hukum. Oke. Dia mengancam-ngancam seperti itu karena nggak dikasih uang atau karena podcast ini? Aku nggak tahu ya, mungkin dia sekarang karena Farel itu udah mulai speak up ke media, akhirnya dia udah kebongkar lah aib-aibnya mereka Terpojok gitu kali ya. ya. Terpojok kayak gitu. Dan infonya tadi Farel tidak mau sekolah karena Bukan nggak mau sekolah, istilahnya 2 hari ini kan baru masuk sekolah ya tanggal 5. Iya, baru Biasanya dia semangat banget sekolah, senang ketemu teman-teman. Mungkin dalam 2 hari. Tadi aku bangun pagi-pagi itu kayak Farel, ayo sekolah. Aku kan biasanya udah siapin baju dia untuk sekolah ya. Om aku nggak sekolah dulu ya. Oh ya sudah. Ya sudah gitu ya. Terus aku telepon ke sekolah bahwa Farel hari ini nggak masuk dulu ya. Mungkin dia masih mau beristirahat gitu. Tapi pihak sekolah itu sudah mengetahui permasalahannya. Iya, gitu. Nanti dia muncul di sekolah takutnya dia mungkin belum nyaman ya. Gitu. Tapi tidak ada mungkin di lingkungan sekolah bullying atau Nggak apa? ada. Nggak? Makanya saya cari sekolah, apalagi kan sekolah anak-anak di kota Jakarta ini, saya kasih sekolah di Al Azhar ya, sekolah yang pendidikan agamanya juga bagus ya. Tapi sejauh ini tidak ada bully segala macam, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Mereka sangat baik ya, berteman Farel dengan baik, nggak pernah membahas masalah-masalah pribadi Farel. Oke. Kalau tadi mungkin ada trauma psikologis dalam keseharian gitu. Dengan masalah ini apakah mempengaruhi mungkin cara dia berinteraksi dengan teman-teman di luar, mungkin anaknya jadi minder atau kayak tadi mau berkarya selain memang masalah ini belum selesai kan mungkin dia kayak takut lagi gitu nanti kalau terkenal atau apa mungkin permasalahan ini kayak terulang kembali tuh ada mengarah ke situ nggak? Jadi Farel ini pinter banget menutupi masalahnya sebenarnya anaknya. Anaknya itu ceria, seniman banget menghibur orang lain. Tapi kalaupun dia mau nangis, kadang dia nangisnya di kamar mandi atau pada saat dia ada masalah. 3 tahun yang lalu dia pernah nangis di depan saya, maksudnya dengan air mata yang nggak bisa dia bendung. Kenapa ya Om, kok ini bisa terjadi sama aku, apa salah aku gitu. Allah kasih aku terkenal di saat orang lain menganggap aku sudah sangat sukses, mereka mengira aku bahagia, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Itu dalam keadaan air mata berinang. Ya maksudnya aku sebagai orang yang katakanlah udah seperti orang tuanya, hancur banget yang mendengar itu ya. Akhirnya aku menjelaskan kepada Farel, kamu nggak perlu harus menghakimi dirimu, tentunya Tuhan itu lebih tahu apa yang kamu butuhkan gitu loh. Dengan adanya kamu terkenal, setidaknya kamu sudah tidak ngamen lagi, sudah tidak dapat penyiksaan lagi. Kamu ambil positifnya aja. Gitu. 3 tahun lalu berarti dia sekitar 12. Iya. 12 tahun. Oh, Ya. oke. Itu- Sampai saat ini masih ada pendampingan psikolog atau? Kemarin kita baru ketemu sama Ibu Cornelia Agatha ya, Ketua Komnas Anak itu. Jadi beliau ingin mendekati Farel ya. Mendekati Farel istilahnya ingin nanya sebenarnya kan beliau kan paham betul ya, karena beliau kan advokat anak ya. Betul. Paham betul. Kemarin malam udah ngobrol-ngobrol sama Farel. Jadi saya paham betul bahwa semua orang ini bahkan fans-fansnya Farel itu sayang banget sama Farel. Iya. Sayang banget. Mereka sampai melakukan sholat hajat untuk mendoakan saya dan Farel. Mereka serentak melakukan itu. Di mana Itu. Ya masing-masing di rumah mereka sendiri. Istilahnya kayak mereka punya grup namanya Valov gitu. Kayak ayo kita sholat hajat untuk Om Rais dan Farel mendoakan mereka semoga mereka dilindungi segala macam. Itu menurut aku luar biasa sih. Gitu. Dan pasti fans itu rindu sama karya-karya Farel. Tentu sangat rindu. Jangankan karya Farel, bahkan ketika Farel nggak muncul satu video satu hari itu mereka sangat rindu karena banyak itu kan saudara Valov tuh dari di luar negeri juga yang bekerja di luar negeri, Hong diaspora Kong gitu. atau segala macam tuh kayak mereka itu menjadikan Farel itu penyemangat mereka gitu loh. Lucu soalnya. Aduh, saya Ya, juga anaknya ngikutin lucu, viral. anaknya lucu, polos, tulus banget, masya Allah. Itu aku nggak nyangka dia menyimpan luka yang begitu dalam. Makanya alasan kenapa masalah itu sayang banget sama Farel. Ya itu tadi, aku orang yang sangat tahu ya, karena dia menceritakan semua ke aku gitu loh. Jadi aku memperlakukan dia selama ini tuh seperti anakku sendiri. Sebenarnya, Om, bajuku mana Om? Celanaku mana Om? Di kamar mandi kan, maksudnya aku nggak merasa hina karena aku merawat dia seperti merawat anak sendiri. Tapi Mas Rais, punya anak juga atau? Punya anakku dekat akrab sama juga? Itu yang nyanyi Satu Mimpi itu sama anakku, Fania Latifah itu. Oh,
Yang itu anak saya yang perempuan. Suka. Ya, itu anak perempuan itu anak saya. Duet-duet kayak Ya, gitu. jadi banyak karya-karya mereka yang trending. Bukan berarti saya, oke lah, dikatakanlah mendongkrak popularitas anak saya. Jadi sebelum ketemu Pharrell, anak saya udah biasa berselawat gitu ya. Akhirnya saya duetkan selawat sama Pharrell, selawatnya bom lah ya. Jadi tapi anakku nggak aku pekerjakan. Jadi kalau ada panggilan off air segala macam, ibunya itu nggak dibolehin karena Oke. anaknya itu dia persiapkan untuk jadi dokter spesialis seperti dia mungkin ya. Istriku kebetulan dokter. Dokter. Jadi dia nggak mau anaknya sekolahnya terganggu. Tapi kalau sekedar hobi itu is-okay lah masih aman lah. Berarti bisa dibilang saat ini Pharrell butuh waktu ya untuk akhirnya kembali berkarya ataupun juga menyapa tadi apa Valov ya? Ya mungkin dia mungkin nggak bisa seceria itu ketika dia berada dalam posisi mentalnya seperti ini ya. Bahkan 2 hari ini juga kelihatan mungkin lebih murung atau apa? Enggak sih, dia anaknya gini, aku main ya om gitu kan, ke rumah siapa? Ke rumah Haikal misalnya gitu. Yang penting aku tahu. Dan dia kan punya peraturan dari aku di sini kan tinggal sama aku ya. Dia nggak boleh pulang di bawah jam 10 malam nggak boleh. Karena dia kan mainnya di komplek, perumahan Cibubur kan komplek ya. Jadi ada peraturan kalau dia pulang jam segitu aku pasti menegur dia, bukan memarahi secara mati, nggak menegur dia. Karena Berarti nggak boleh pulang lebih dari jam 10? nggak boleh. Iya. Ya, gitu. Jadi aku tahu posisi dia main di mana, main dengan siapa, aku tahu gitu. Tahu semua. Terbukanya memang dengan Mas Rais mungkin ya? Iya, ada peraturannya. Saya penasaran dulu awal ketemu Pharrell ya, Di? Dulu kan anak saya sebenarnya kan ngefans juga sama Pharrell awalnya di awal. Jadi di Sarinah, di Sarinah. di Sarinah itu kan ada Pharrell tampil di situ sama Pak Erick Thohir. Terus anak saya ngasih bunga ke Pharrell gitu. Cie maksudnya kayak rame gitu ya. Seumuran? Enggak seumuran, anakku itu baru kelas 3 SD. Oh, oke. Tapi Pharrell itu kan dulu kecil gitu ya. Kecil. Akhirnya pada saat itu ada Pak Erick Thohir, aku ngasih sesuatu ke Pharrell, ngasih sepatu Jordan dan dia suka banget ternyata sama sepatu Jordan limited edition gitu ya. Ternyata sepatu itu kekecilan buat dia. Oke. Terus asistennya itu ngomong, "Mas Rais, Pharrell suka banget nih sama sepatu ini tapi kekecilan." "Oh ya udah, tak ganti yang lain gitu ya." Terus aku ganti sepatu itu, dia senang banget. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol di situ ya, di hotel itu ngobrol dekat sama manajemennya mereka, dekat sama Pharrell. Ya itu awal-awal pertemuannya. Akhirnya berlanjut lah ya sampai Udah akhirnya berlanjut. Akhirnya dia tuh Pharrell. dekat sama aku. Terakhir pas aku pulang dari Turki pada saat itu aku syuting sama Tia Pramita Rosadi. Kita ada project di sana. Pulang dari sana aku bawa parfum untuk Pharrell. Ketemui Pharrell terus ngobrol-ngobrol, main sama Pharrell. Terus Pharrell itu sering menceritakan, mulai dekat lah sama aku ya. Aku juga dekat sama manajemen dia yang kedua. Akhirnya sekarang jadi wali bahkan. Iya, tapi manajemen yang paling lama itu aku. Manajemen pertama itu 3 bulan, yang kedua itu 6 bulan, yang bertahun-tahun itu saya. Oke, sebenarnya beberapa kali aku sempat baca juga nih sebenarnya bahwa Pharrell tuh terkait kasus ini tuh sudah memaafkan ya katanya ya, memaafkan dan ingin segera berakhir kayak gitu kan. Nah itu gimana tuh sekarang? Ya namanya anak ya, Udah tentunya capek nggak mau lah ada huru-hara seperti ini. Karena di satu sisi ini adalah manajer yang membimbing dia selama ini, satu sisi itu ayahnya dia. Tapi kembali lagi dia sekarang sudah bisa berpikir yang kritis, yang istilahnya yang mana yang benar, yang mana yang salah dia udah tahu lah. Contoh aku itu kan ngurus Pharrell di sini. Kalau ngejob paling sebulan 1-2 kali oke lah. Lah hari-hari dia hidup sama aku yang biaya dia makan, aku yang ngasih dia jajan, gitu loh. Hal-hal itu yang membuat dia malu ketika ayahnya ngomong apa-apa gitu ya. Padahal ayahnya tahu juga, cuma mungkin ayahnya bingung bagaimana nih, mereka sudah mulai muncul aibnya gitu loh. Bagaimana cara menjatuhkan saya mungkin ya. Sepakat mau dijatuhin gitu. Tapi kan nggak ada celah ya. Saya sudah melakukan tugas saya dengan baik. Harusnya mereka berterima kasih lah ya. Katakanlah aku sekarang membimbing Pharrell ke agama. Suatu hari, katakanlah kita orang tua ini meninggal ya. Yang nyampe ke kita itu kan doa anak yang soleh. Itu yang bisa menyelamatkan dia suatu saat ketika kita udah nggak ada doa. Dengan aku ngajarin Pharrell ngaji, cara dia berdoa, dia nanti suatu saat udah bisa ngaji, udah bisa berdoa, udah bisa sholat. Bahkan kemarin dia juara lomba azan loh. Oh, oke, keren. Juara 1 lomba azan, saya daftarkan dia di sekolah. Suaranya bagus. Dan tadinya dia itu insecure-nya merasa, masa aku seorang mu'alaf ini emang apa yang salah dengan seorang mu'alaf? Kamu nggak salah. Bahkan seorang mu'alaf itu bisa dikatakan ya masih putih lah, masih bersih lah gitu ya. Nah, yang penting coba aja, kamu kan punya suara yang bagus. Jadi aku sampai di rumah kita ajarin irama untuk dia. Karena suaranya memang basicnya udah bagus. Tinggal kita ngajarin aja. Bahkan aku punya impian ya. Ketika dia udah, ini kan baru Iqra 4. Ketika dia udah bisa Al-Quran, nanti aku pingin ngajarin dia irama-irama yang bisa, siapa tahu suatu saat dia jadi qori gitu ya. Nggak menutup mungkin dengan suara indahnya dia gitu loh. Padahal semulia itu harapan saya sama anak itu, tapi orang tua mereka ya kembali lagi ya. Oke, berarti mungkin intimidasi ancaman itu bukan hanya menyasar ke Pharrell, tapi ke Mas Rais sekeluarga. Intimidasi itu kan yang ibu tirinya WA Pharrell, yang masalah dia dikeluarkan dari kakak. Nggih Bu, nggak apa-apa, nanti dikabarin aja. Itu Pharrell yang jawab? Ya, anaknya itu baik banget, luar biasa. Nggih Bu, nggak apa-apa. Ya, maksudnya dia udah pasrah itu. Udah pasrah, maksudnya ya hal-hal seperti itu dia udah terbiasa dia jalani selama ini. Oke, mau mengeluarkan ke kakak. Aku sebelum di mobil tadi waktu perjalanan ke sini,
aku telepon sama ibu kandungnya, dia nelpon menanyakan kabar Farel ya. Bagaimana Langgeng, dia dipanggilnya Langgeng. Jadi nama Farel ini ibunya memberi nama ke Farel itu Langgeng. Jadi sampai detik ini dia nggak pernah manggil nama Farel atau Langgeng, dia manggilnya. Karena dia merasa melahirkan dengan nama itu, Nah, Langgeng. Langgeng gimana kabarnya Pak? Ya baik, saya bilang gitu. Terus ngobrol-ngobrol lah sedikit ya. Terus aku tanyakan, sekali lagi aku tanyain Mbak, aku manggilnya Mbak pada saat dulu itu sebenarnya Mbak yang menyerahkan Farel atau Farel itu diambil? Diambil Pak, diambil sama ayahnya gitu. Jadi kembali lagi bukan dia yang menyerahkan. Tapi aku rekam tadi punya. Jadi hal ini harus aku buktikan biar nggak jadi fitnah ya. Biar nggak jadi fitnah, memang aku selalu punya bukti. Dan itu yang diserahkan ke Komnas Ya. Perlindungan Anak. Ya. Bukti-bukti itu bahwa sebenarnya Farel itu tidak ditelantarkan seperti yang mungkin dia didoktrin kayak gitu. Ya, kan. ya itu Ditelantarkan hal-hal ibu itu. Tapi dia kandung. udah dikasih tahu langsung oleh ibu kandungnya. Penasaran mungkin boleh dijawab atau enggak. Apa yang harus sampai selama itulah ibarat 15 tahun ibunya untuk datang lagi ke Farel? Kalau yang aku tahu ibunya Farel ini satu wanita lemah ya. Lemah yang sangat ketakutan lah. Katakanlah perselingkuhan itu mungkin menjadi aib seumur hidup bagi dia gitu ya. Itu kesalahan masa lalu, dan dia itu ketika bertemu Farel itu sudah bersujud di kaki Farel kayak maafin ibu ya nak gitu. Dia langsung angkat ibunya, maksudnya sebesar apapun dosanya nggak pantas lah seorang ibu harus bersujud di kaki anaknya gitu ya. Merinding ceritanya. Iya. Tapi ya kembali lagi Farel langsung mengangkat ibu, ya nggak apa-apa Bu, maksudnya dia sudah memaafkan, lebih legowo dengan apa yang terjadi di masa lalu. Yang penting dia sudah bisa menerima bahwa apapun wujudnya, itulah ibu yang pernah mengandung dia selama 9 bulan. Valop gimana ini Mak? Aduh, jadi nangis nanti ya. Sangat terharu sekali ya perjalanan hidup ini, Farel ini. Waduh. Ya tingkah laku seorang orang tua kok bisa segitunya ya. Nah inilah ya waktu yang menjadikan dewasa. Nah akhirnya, wah. Ya kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini Mas Farel ini hidupnya ke depannya lebih sukses, lebih maju dan lebih baik. Nah, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan semoga terwujud. Nah, gimana Mak? Jangan nangis dong. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.